Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dari Selendang Lor. Malam ini kita akan menelusuri di Jembatan Loji, Pekalongan Dulur. Ini edisi Malam Kliwon pada tanggal 19 November 2020. Ini kita akan mengungkap mitos dan misteri serta sejarah Jembatan Loji Dulur. Nanti kita akan menguak bareng-bareng mitos dan misteri di Jembatan Loji ini serta sejarah awal mula Jembatan Loji ini dibangun sedulur. Monggo sedulur kita telusuri bareng-bareng. Ya, sedulur Jawa Malam, ini saya akan bercerita sejarah atau awal mula dibangunnya Jembatan Loji ini sedulur. Ini Jembatan Loji ini dibangun pada tahun 1880 sedulur. Ini masih pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda sedulur. Ini dulunya jembatan ini panjangnya itu 90 meter sedulur. Ini mungkin dengan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yang sangat besar, jadi jembatan ini cuman panjangnya ya kurang lebih antara 30 meter sedulur, kurang lebih. Ini memang Jembatan Loji ini dibangun oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda ini satu-satunya jalan penghubung ke pesisir utara sedulur. Nah, ini pada saat pembangunan Jembatan Loji ini saat membuat cor atau penyangga untuk Jembatan Loji ini adonan semennya itu sedulur ya, itu selalu terbawa oleh arus. Jadi sang insinyur dari Belanda itu merasa kesulitan. Ini salah satu kuli bangunan yang ikut membuat jembatan ini mengusulkan kepada sang insinyur Belanda itu sedulur. Ini yang mengusulkan kuli bangunan ini asli orang Pekalongan, orang Indonesia sedulur. Dia menyarankan supaya adonan semen itu dicampur dengan tepung kanji. Kalau istilah Pekalongan itu pati. Nah, ini di luar dugaan sedulur. Itu setelah adonan semen itu dicampur dengan tepung kanji itu atau pati, itu ternyata yang ikut arus cuman tepung kanjinya dulur. Sedangkan adonan semen itu malah tambah erat, tambah kenceng. Itu ya mungkin salah satu syarat atau mitos pada awal pembangunan jembatan ini, kita nggak tahu dulur. Itu Allahu a'lam lah. Ini sebenarnya dulur. Ini ada yang datang dulur. Ini sesosok wanita cantik dulur. Dia yang menunggu di sini. Ya, dia tidak mengganggu.
dia menunggu di sini sejak pembangunan jembatan ini, sedulur. Ya, itulah sesosok wanita cantik itu. Memang dia sudah berusia ratusan tahun, sedulur. Ini kita lanjutkan lagi secara jembatan loji ini. Ini dulunya itu jembatan itu pakai kayu, sedulur. Pakai kayu. Ya, ini manfaat dari jembatan ini untuk pemerintahan Hindia Belanda itu sangat vital, karena bisa digunakan untuk masyarakat sekitar dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu, sedulur. Ini untuk mengepak sayapnya untuk memperluas jajahannya di pelosok-pelosok Pekalongan, sedulur. Ini sudah tidak asing lagi, sedulur, ya, kalau konon masyarakat sekitar Pekalongan ini, jembatan Loji ini salah satu pintu gerbang untuk menuju pantai utara, sedulur. Ini nanti kita bareng-bareng telusuri apa benar memang sini salah satu gerbang untuk menuju pantai utara, sedulur. Ya, ini, sedulur, ini dulu zaman kolonial Hindia Belanda, ini rutan sini sebagai benteng, sedulur. Jadi dulu jembatan ini memang menghubungkan dari benteng itu, rutan itu. Mari, sedulur, kita menelusuri di jembatan yang sebelah timur. Kita menerbang dulu, sedulur. Ini pas kebetulan sekali tadi kan baru hujan, sedulur. Ini pas cuaca bersahabat dengan kita. Jadi kita untuk menelusuri di sini memang agak larut malam, sedulur. Ini kan menunjukkan pukul 00.32, sedulur. Ini memang dulu tersebar mistos, memang di jembatan Loji ini berjuta misteri, sedulur. Ini zaman dulu mitos salah satunya yang ada di jembatan Loji ini buaya putih, sedulur. Ini memang dulu, zaman dulu memang sudah terkenal mitos buaya putih. Ini nanti di sini kita akan menguak pintu gerbang gaib yang akan menuju ke pantai utara, sedulur. Mari, sedulur.
Nah, di sini posisinya sedulur. Ini posisi pintu gerbang gaib yang akan menuju ke pantai utara. Ini jaraknya dari ini bibir jembatan ini menuju ke timur ini kurang lebih 70 sampai 100 meter sedulur. Ini nanti saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan salah satu penjaga pintu gerbang gaibnya itu. Sebentar sedulur. Jadi begini sedulur Jawa Malam. Ini barusan saya berinteraksi dengan penjaga gerbang gaib itu. Jadi pintu ini belum tentu terlihat, hanya bisa dilihat itu saat-saat yang khusus dulur. Jadi begini sedulur Jawa Malam ya, ini saya jelaskan supaya tidak salah persepsi. Jadi pintu gerbang gaib itu kalau ingin menuju ke pantai utara itu tidak langsung pintu gerbang satu, misalkan sini kita langsung masuk ke kawasan pantai utara, kerajaan pantai utara, itu enggak. Kita melewati beberapa pintu supaya tidak salah persepsi. Jadi untuk bisa melihat pintu gerbang gaib yang ada di jembatan Loji ini belum tentu terlihat, meskipun orang itu indigo atau mempunyai mata batin. Ini hanya tertentu, tidak bisa ditentukan. Karena memang ini salah satu gerbang pintu utama, kan ada 4, ini yang sebelah selatan. Ini supaya kita tidak salah persepsi dulur. Ini ya bukan saya sok tahu, sok pintar atau enggak, ini menurut pandangan saya. Mari dulur kita telusuri lagi. Ini ya jembatan Loji ini ya salah satu cagar budaya Kota Pekalongan seluruh. Kita harus bangga sebagai putra Pekalongan seluruh. Demikian sedulur Jawa Malam, penelusuran malam ini edisi malam Jumat Kliwon tanggal 19 November 2020. Ini tadi saya sudah bercerita sejarah atau awal mula pembangunan jembatan Loji dan
pintu gerbang gaib yang akan menuju ke pantai utara. Kita harus merasa bangga sebagai putra Pekalongan dengan berbagai macam mitosnya, terutama jembatan Loji ini, sedulur. Mari kita bersama-sama menjaga kota Pekalongan ini supaya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa malam.